Dalam sesi kali ini kita akan belajar terkait daripada teori kinetik gas. Nah, teori kinetik gas ini merupakan awal sebelum kita mempelajari termodinamika, di mana dalam hal ini kita belajar terkait termodinamika pertama dan hukum termodinamika kedua nantinya ya. Jadi ada 2 sesi lagi yang harus kita jalani mengenai termodinamika, namun sebelumnya kita akan belajar terkait daripada teori kinetik gas. Nah, TKG ataupun teori kinetik gas ini merupakan sebuah model yang digunakan untuk mengkaitkan, jadi untuk menghubungkan besaran-besaran makroskopik suatu gas dengan besaran mikroskopik. Jadi, suatu gas itu memiliki yang disebut dengan besaran makroskopik dan ada disebut sebagai besaran mikroskopik. Nah, bagian-bagian besaran makroskopik ini ada seperti tekanan, temperatur, energi dalam, yang dalam hal ini dapat kita nyatakan dalam kapasitas panas. Mengapa tekanan, temperatur, energi dalam ini disebut sebagai besaran makroskopik? Nah, ini karena besaran-besaran ini dapat teramati secara makroskopik. Hal inilah yang menyebabkan besaran ini disebut sebagai besaran makroskopik. Sementara untuk besaran-besaran mikroskopik itu ada dinamika partikel. Itu seperti momentumnya, gayanya, energi kinetiknya, energi potensialnya, massa partikel gas, karena ini merupakan teramati secara mikroskopik. Nah, secara mikro ataupun secara makro. Nah, model yang digunakan untuk mengkaitkan atau menghubungkan antara besaran makroskopik ini tadi, baik itu tekanan, temperatur, energi dalam itu, dengan besaran mikroskopik seperti momentum, gaya, energi, atau massa partikel, itu ada pada pemodelan menggunakan teori kinetik gas, atau sering kita sebut dengan TKG. Dalam TKG ini, gas akan diasumsikan terdiri dari partikel dalam jumlah yang sangat besar atau sangat banyak. Nah, setiap partikel gas ini akan dianggap sebagai benda titik. Jadi dia partikel titik dan dinamikanya dijelaskan dengan dinamika hukum Newton. Jadi ada pergerakan partikel-partikel gas tersebut. Nah, karena jumlah partikel dalam gas itu sangat banyak, maka ini akan menggunakan pendekatan statistika. Jadi, kita menggunakan pendekatan statistika, hal ini disebabkan jumlah partikel dalam sebuah gas itu cukup banyak. Nah, kita perlu melakukan pendekatan atau aproksimasi. Nah, dalam hal ini kita lakukan pendekatan statistika. Nah, yang pertama kita pelajari terkait mol. Jadi, kalau kita berbicara soal gas, itu tidak akan jauh atau tidak akan berubah gitu ya. Ketika kita bicara mengenai suatu gas, pasti dia sangat berhubungan dengan yang dinamakan mol. Nah, di mana mol ini merupakan ukuran yang menyatakan jumlah yang terkandung dalam massa molar suatu substansi. Nah, mol suatu substansi ini sama dengan jumlah molekul partikelnya. Dan ini dikaitkan dengan bilangan Avogadro. Jadi bilangan Avogadro ini bilangan yang konstanta yang akan banyak kita gunakan dalam teori kinetik gas, dalam termodinamika. Nah, ini memiliki besaran 6,02 dikali 10 pangkat 23 atom per mol. Nah, untuk menghitung jumlah mol, banyaknya mol dalam suatu zat, ini dapat kita hitung dengan perbandingan antara massa zat tersebut dibanding dengan massa molarnya. Atau banyaknya partikel dalam suatu zat tersebut dibanding dengan bilangan Avogadro-nya. Nah, itu dapat dinyatakan di mana jumlah mol itu dinyatakan dengan simbol N. Jadi N itu sama dengan massa zat per satuan massa molar. Jadi banyaknya massa dalam zat tersebut per massa molar. Atau banyaknya partikel dalam suatu zat tersebut dibagi dengan bilangan Avogadro. Karena mol itu
memiliki kaitan dengan bilangan Avogadro. Nah, yang sering kita gunakan ketika kita membahas terkait gas itu adalah gas ideal. Nah, asumsi yang digunakan merupakan asumsi gas ideal pastinya, di mana gas ini terdiri dari partikel yang sangat banyak. Misalnya nih, untuk 1 liter gas pada tekanan 1 atmosfer itu terdapat kira-kira 2 kali 10 pangkat 22 partikel. Nah, ini partikel yang cukup banyak. Nah, partikel gas tersebut tersebar merata. Jadi, misalnya di dalam sebuah ruang atau sebuah wadah, partikel-partikel tersebut, partikel gas tersebut, misalnya udara, itu akan tersebar merata dalam ruang tersebut. Gerakan partikel ini acak. Jadi, mengapa acak? Karena tidak ada beda potensial, gitu ya, tidak ada beda energi potensial di seluruh bagian ruang. Jadi, ketika suatu partikel dalam sebuah ruang, ketika suatu partikel gas dalam sebuah ruang itu akan bergerak acak. Nah, jarak antar partikel itu akan lebih besar dari ukuran partikel, sehingga dianggap benda titik. Jadi, jarak suatu partikel satu ke partikel lain itu lebih besar dari ukuran partikelnya. Misalnya ukuran partikelnya itu sekitar 5 mikro. Nah, jarak antar partikel satu dengan partikel lain itu lebih besar dari 5 mikro. Sehingga karena jaraknya itu cukup jauh, maka dapat disebut sebagai benda titik. Nah, interaksi antara partikel ini hanya terjadi saat bertumbukan. Jadi, kamu bisa mendengar suara saya karena adanya tumbukan antar partikel udara yang akan menyampaikannya ke kamu. Jadi, tumbukan antar partikel udara inilah sehingga terjadi. Ini akan yang mempengaruhi terjadi. Jadi, kamu bisa dengar suara saya karena adanya tumbukan antar partikel, andai kita berada dalam satu ruangan. Jadi agak berbeda konteksnya ketika kita bertemu secara virtual atau tatap maya ya. Jadi kalau kita berada dalam satu ruangan, kamu bisa mendengar suara saya karena ada tumbukan antar partikelnya. Jadi yang dimaksud di sini adalah tumbukan antar partikel udara. Nah, tumbukan antar partikel, baik partikel dengan partikel atau partikel dengan dinding, ini akan bersifat elastik. Gitu ya. Nah, secara eksperimen, 1 mol gas itu jika berada dalam volume yang sama dan dijaga dalam temperatur yang sama akan mempunyai tekanan yang sama. Nah, gas ideal ini memenuhi persamaan, di mana VV sama dengan nRT. Gitu ya. V itu merupakan tekanan gas, V yang ini merupakan volume gas, ini adalah mol, ini adalah tetapan gasnya, R, ini udah tetapan ya, konstanta, dan T ini adalah temperatur. Atau itu sama dengan atau sebanding dengan jumlah partikel gasnya dikali konstanta Boltzmann dikali temperaturnya. Nah, gas real itu dapat dianggap berperilaku seperti gas ideal pada tekanan yang tidak tinggi, serta temperatur yang tidak terlalu rendah. Jadi gas real itu akan dapat dianggap sebagai gas ideal pada temperatur tertentu. Nah, itu pada tekanan yang tidak tinggi, serta temperatur yang tidak rendah. Jadi dia memiliki tekanan dan juga temperatur tertentu. Nah, gas ini tentu memiliki yang disebut dengan kerja. Nah, misalnya kamu lihat nih, suatu silinder berpiston, jadi ada silinder piston silinder, ini akan terdapat gas ideal. Dan gas tersebut akan mengembang. Jadi mengembang di sini terjadi perubahan volume. Jadi awalnya volume pada gas ini adalah VI. Nah, karena terjadi pengembangan perubahan volume sehingga volume akhirnya itu adalah VF. Gini ya, yang ini. Dan ini terjadi pada temperatur tetap. Nah, ketika temperatur tetap berarti proses ekspansi yang terjadi di sini adalah proses ekspansi eksotermal. Nah,
Pada diagram VV, itu diagram tekanan terhadap volume, yang pada bagian ini, kita bisa melihat gitu proses isoterm yang terjadi dalam temperatur yang sama. Jadi ketika temperatur yang diberikan itu misalnya 300, terjadi perubahan tekanannya dan terjadi perubahan volumenya. Ketika kita berikan tekanan 350, terjadi juga perubahan tekanan dan terjadi perubahan volume. Nah, pada isoterm ini T-nya itu konstan. Nah, T-nya konstan, temperatur konstan, terjadi perubahan pada tekanan dan juga terjadi perubahan pada volumenya. Sehingga pada contoh ini, pada pemisalan kita ini, sebuah piston silinder itu akan mengalami pengembangan, perubahan volume gasnya dari awal atau VI ke VF atau volume akhirnya. Karena T itu bersifat konstan, maka persamaan kurva isotermal itu dapat kita nyatakan dengan persamaan yang seperti ini. Hal ini disebabkan T yang bersifat konstan. Nah, sehingga ketika kita sudah mengetahui tekanannya gitu ya. Jadi tadi awalnya kan VV-nRT, sementara T-nya itu bersifat konstan gitu ya. Jadi saya turunkan V-nya ke sini. Nah, T-nya itu bersifat konstan sehingga kita dapat nyatakan dengan persamaan yang seperti ini. Nah, tadi yang terjadi perubahan itu adalah volumenya. Berarti di sini bisa kita tuliskan bahwa kerja yang dihasilkan, sorry ya, sebentar. Nah, kerja ataupun W yang dihasilkan oleh gas ideal pada proses ekspansi isotermal itu dapat dinyatakan dengan persamaan yang seperti ini. Jadi, W itu merupakan integral perubahan tekanan terhadap waktu. Gitu ya, perubahan tekanan. Nah, perubahan tekanan ini kita tuliskan, ini tadi kita masukkan persamaan yang ini ke dalam persamaan ini sehingga dihasilkan persamaan yang seperti ini. Nah, nRT-nya ini bisa keluar ya, nRT. Nah, tinggal integral dV per V atau integral seper V dV. Nah, ini akan sama dengan ln V, di mana batas awalnya itu adalah VI, batas akhirnya itu adalah VF. Jadi, volume awal dengan volume akhir, sehingga dihasilkan bentuk persamaan yang seperti ini. Ini hanya matematis aja ya. Nah, untuk proses yang terjadi dalam keadaan volume tetap. Jadi ada 3 proses yang terjadi di sini nanti. Ada proses isotermal, di mana proses isotermal ini adalah proses pada keadaan temperatur konstan. Kemudian ada isovolume atau isokorik, di mana dalam keadaan ini volumenya yang konstan. Dan yang terakhir itu ada isobarik. Isobarik ini tekanannya yang konstan. Nanti ada juga adiabatik. Jadi kita juga harus bisa membedakan antara isotermal, grafik isotermal dengan adiabatik ini hampir mirip nanti. Jadi kamu harus jeli untuk melihat perbedaan grafik antara isotermal dengan adiabatik. Nanti kita bahas ya. Nah, untuk proses yang terjadi ketika volumenya itu tetap atau disebut dengan isovolume atau isokorik, itu dapat dinyatakan karena volumenya tetap, berarti tidak ada perubahan volume. Nah, maka W ataupun kerjanya itu akan sama dengan 0. Sedangkan pada proses tekanan konstan, gitu ya, tekanan konstan, jadi tidak ada perubahan tekanan, gitu. Sehingga dihasilkan berarti W ataupun kerjanya itu sama dengan P dikali delta V. Nah, delta V di sini terjadi perubahan volume. Tekanannya konstan berarti terjadi perubahan volume. Ini masih kita bahas terkait kerjanya saja. Nah, kamu tinjau suatu ruangan yang berisi gas ideal. Misalnya sebuah ruangan, mungkin kamar kamu atau apa, dan itu berisi gas ideal. Dengan ukurannya itu D kali D kali D. Jadi sisinya itu panjang kali lebar kali tinggi ya. Jadi panjangnya itu D, lebarnya itu D, dan tingginya itu D.
Nah, perubahan momentum dalam arah sumbu X, jadi kamu cek di sini, yang ini perubahan momentum ketika partikel-partikel dalam sebuah ruangan ini, nah terjadi tumbukan satu sama lain, perubahan momentum ini dalam arah sumbu X itu dapat dinyatakan dengan persamaan yang seperti ini. Jadi misalnya nih terjadi perubahan, terjadi tumbukan antara partikel 1 dengan partikel 2, gitu ya. Terjadi tumbukan sehingga terjadi perubahan momentum. Nah, perubahan momentum ini dapat dinyatakan dengan persamaan yang ini, atau lebih sederhananya min 2M dikali V. Nah, di sini M-nya itu adalah massa partikel, V-nya itu adalah kecepatan partikel. Jadi udara ini sebenarnya terkandung dari banyak partikel yang kita tidak tahu berapa banyak partikel di situ, gitu ya. Jadi kita harus hitung juga udara mengandung zat apa saja, gas apa saja. Kemudian bagaimana molnya, berapa nilai molnya. Kemudian kita bisa tentukan berapa jumlah partikel dalam udara tersebut. Nah, partikel tersebut memerlukan waktu. Jadi ketika terjadi tumbukan itu, partikel itu juga akan memerlukan waktu untuk menumbuk dinding yang sama kedua kalinya. Jadi ketika menumbuk dinding ini, kemudian ada lagi partikel menumbuk dinding. Nah, waktu yang diperlukan itu sekitar 2D per VXI. Jadi VX itu V yang diproyeksikan terhadap X, gitu ya. Jadi kita yang tadi berbahas terkait proyeksi daripada partikel itu terhadap sumbu X. Nah, karena partikel ini menumbuk dinding, artinya partikel ini memberikan gaya pada dinding yang terjadi saat interaksi. Jadi adanya gaya pada dinding tersebut saat terjadi interaksi ataupun tumbukan. Karena partikel tadi menumbuk dinding, sehingga ketika tumbukan terjadi, ada gaya yang terjadi pada dinding dan juga pada partikelnya. Nah, gaya yang dialami partikel terhadap dinding ini, oleh dinding ini, dapat dinyatakan dengan persamaan perubahan momentumnya. Sorry ya, sebentar. Nah, perubahan momentumnya. Nah, tadi kita kan sudah dapatkan ya sebelumnya, bahwa perubahan momentum itu akan sama dengan min 2mvxi. Nah, kita menentukan gayanya. Gaya itu sama dengan perubahan momentum persatuan waktu, gitu ya. Jadi, di mana waktunya tadi, selang waktu tertentu itu sudah kita dapatkan. Nah, itu sama dengan 2D. Sehingga, dari hal ini dapat dinyatakan atau dirumuskan dengan persamaan yang seperti ini. Nah, dapat dirumuskan dengan persamaan yang seperti ini. Jadi, gaya yang dihasilkan, yang dialami oleh partikel I oleh dinding ketika terjadi tumbukan antar dinding itu tersebut, nah itu sama dengan mvxi kuadrat per D. Nah, sebaliknya, gaya yang diberikan oleh partikel pada dinding. Jadi, ini gaya yang dialami partikel oleh dinding. Itu berbeda ya. Sebaliknya, gaya yang diberikan oleh partikel pada dinding, itu dapat kita nyatakan dengan persamaan yang ini. Min Fi. Mengapa saya katakan sebagai min Fi? Karena terjadinya aksi dan reaksi. Ketika terjadi tumbukan antara partikel dengan dinding, berarti ada terjadi aksi dan juga reaksi ya. Nah, aksi dan juga reaksi ini memiliki arah yang berlawanan. Nah, jika terdapat N buah partikel, maka gaya total pada dinding akibat tumbukan partikel dengan dinding itu dapat dinyatakan dengan persamaan yang ini. Jadi, kita tadi sudah dapat persamaan yang di sini, yang ini. Nah, ini hanya berlaku untuk satu partikel. Kita mau menggunakan pendekatan statistik untuk N partikel. Berarti kita harus kalikan sebanyak jumlah partikelnya. Gitu ya, sistem pendekatannya. Sebanyak jumlah partikelnya. Nah, sebanyak jumlah partikel di sini, kita mulai dari partikel 1 sampai partikel ke N. Jadi misalnya ada sebanyak N partikel. Jadi kita menjumlahkannya atau mengkalkulasikannya dengan partikel 1 sampai partikel ke N.
Jadi di sini kita menggunakan sigma. Sigma daripada I sama dengan 1. Jadi sigma dari partikel 1 sampai partikel ke N. Gitu ya. Nah, sementara pengertian kecepatan rata-rata oleh sejumlah partikel ini dapat dinyatakan dengan turunan, gitu ya, bukan turunan, maksud saya perbandingan antara kecepatan partikel. Jadi kita ini mau menghitung kecepatan rata-rata partikel dalam gas tersebut. Jadi dalam gas tersebut kan banyak partikel ya. Ada misalnya 1000 partikel gitu. Nah, kita mau menentukan kecepatan rata-rata partikel di sini. Misalnya nih, kamu dalam sebuah ruangan kelas. Saya mau menentukan rata-rata berat badan orang di ruangan kelas tersebut. Tentu saya harus mengetahui jumlah orang di ruangan kelas tersebut. Gitu ya. Kemudian saya mengetahui berat badan mahasiswa di ruangan tersebut. Nah, ini jadi saya jumlahkan berat badan di ruangan, berat badan mahasiswa di ruangan tersebut dibagi dengan jumlah mahasiswa. Itulah yang disebut dengan berat badan rata-rata mahasiswa di ruangan tersebut. Nah, sekarang saya mau menentukan kecepatan rata-rata. Untuk menentukan kecepatan rata-rata dari sejumlah partikel, partikel tadi kamu ganti jadi jumlah mahasiswa. Dari sejumlah partikel itu akan sama dengan jumlah seluruh kecepatan partikel tersebut dibagi dengan jumlah partikelnya. Jadi kita harus jumlahkan semua kecepatan partikelnya yang ada di situ. Ada berapa, misalnya 1000 partikel, berarti ada 1000 kecepatan yang harus kita hitung. Dan kita bagi nantinya ini terhadap jumlah partikelnya. Jadi misalnya partikel di situ hanya 1000. Berarti ada 1000 kecepatan di situ. Dibagi 1000 lagi nantinya. Nah, inilah yang disebut dengan kecepatan rata-rata. Nah, ini dapat dinyatakan sehingga F itu dapat dinyatakan dengan persamaan yang seperti ini. Jika itu tadi kita masih hanya membahas terkait daripada komponen X-I-nya, gitu ya, komponen X-nya. Nah, jika suatu partikel itu mempunyai komponen kecepatan Vxi, Vyi, atau Vzi, gitu. Nah, ini dapat kita nyatakan dengan persamaan yang ini, di mana Vi kuadrat itu sama dengan Vxi kuadrat ditambah Vyi kuadrat ditambah Vzi kuadrat. Sehingga laju rata-ratanya kita menggunakan atau mengkalkulat mulai dari komponen X-nya berapa, komponen Y-nya berapa, dan komponen Z-nya berapa. Karena partikel ini bergerak secara acak dan bergerak ke segala arah, maka nilai rata-rata untuk ketiga komponen kecepatan ini sama besar. Jadi karena partikel ini, jadi partikel tadi dalam sebuah ruang itu yang D kali D kali D itu bergerak ke segala arah. Dia tak akan terserah bergerak ke arah sumbu XK, YK, atau Z. Gitu. Nah, karena ini bergerak secara acak, maka mau gimana pun nilai rata-rata untuk ketiga komponen kecepatan ini akan sama dengan 3 kali. Nah,
Karena partikel ini bergerak secara acak ke segala arah, yang dalam artian dia dapat bergerak ke sumbu X, sumbu Y, atau sumbu Z-nya, maka nilai rata-rata untuk ketiga komponen kecepatan ini akan sama besar. Jadi mungkin bergerak secara acaknya ini yang dalam artian partikel dalam sebuah wadah tersebut, dalam sebuah ruang tersebut, yang tadi kita gambarkan dalam sebuah kubus, itu akan bergerak secara acak. Dia terserah mau bergerak ke partikel sumbu X, sumbu Y, atau sumbu Z, itu terserah. Nah, pergerakan-pergerakan ini pasti menghasilkan kecepatan. Misalnya, kecepatan di X berapa, di Y berapa, di Z berapa. Tapi komponen kecepatan rata-ratanya itu akan sama besar. Ini rata-rata ya, bukan komponen kecepatan Vx. Itu akan sama dengan komponen kecepatan Vy. Tidak. Tapi komponen kecepatan rata-ratanya itu akan sama. Jadi kita langsung aja misalnya ambil salah satunya. Berarti mungkin Vx-nya aja atau Vy-nya aja. Itu terserah. Tapi yang pasti Vx atau kecepatan terhadap sumbu X itu tidak akan sama dengan kecepatan sumbu Y. Tapi komponen kecepatan rata-ratanya itu bisa sama besar. Nah, sehingga gaya total itu dapat dinyatakan dengan persamaan yang ini. Yang ini. Nah, dari hal tersebut, tekanan pada dinding bejana itu dapat kita nyatakan gaya persatuan luas gitu ya. Nah, luas pada dinding bejananya ini, luasnya ini dalam bentuk kubus gitu. Berarti kita gunakan persamaan yang ini, berarti F per D kuadrat gitu ya. Luas permukaannya berarti sisi kali sisi gitu ya. Jadi kita nyatakan dengan D kuadrat di sini. Nah, ini akan sama dengan F-nya tadi berapa? Sepertiga N ya. Sepertiga N MV kuadrat per D gitu. Nah, ini akan sama dengan berarti sepertiga N per D pangkat 3. D pangkat 3 ini D kuadrat dikali D yang di sini tadi, dikali D yang dari F. Dikali MV kuadrat. V kuadrat di sini ini merupakan kecepatan partikel rata-rata yang sudah mengakumulasi dari Vx-nya, Vy-nya, dan Vz-nya. Nah, kita sederhanakan sehingga didapatkan yang seperti ini. Oke. Nah, sepertiga, 2/3 gitu ya. Nah, coba kamu perhatikan di sini. Ini ada yang disebut dengan setengah MV kuadrat di sini. Kalau kita sederhanakan lagi. Setengah MV kuadrat, ini setengah NV kuadrat. Oke. Nah, dari sini kamu bisa lihat setengah MV kuadrat di sini ini merupakan persamaan energi kinetik. Gitu ya. Jadi ketika partikel-partikel tersebut melakukan pergerakan, gitu, ketika saling bergerak mengalami tumbukan, berarti akan menghasilkan energi kinetik. Karena apa? Karena memiliki kecepatan. Nah, ini akan menghasilkan energi kinetik. Jadi di sini ada 2/3. Gitu ya. Ini berlaku pada gas ideal. Nah, nanti ada 3/2, 2/3. Ini tergantung derajat kebebasannya. Nah, itu tadi, sekarang kita bandingkan dengan persamaan gas ideal. VV sama dengan N dikali KB dikali T. Nah, yang itu tadi, sementara di sini VV 2/3 N dikali ini energi kinetiknya. Nah, dari hal ini diperoleh pendekatan mikroskopik dari temperatur itu akan sama dengan 2/3 KB gitu ya. Jadi VV NKBT itu ya, VV sama dengan NKB dikali T. Sementara di sini VV itu sama dengan 2/3 N dikali setengah MV kuadrat. Nah, kalau itu kita sama dengankan gitu ya, kita samakan, itu akan menghasilkan interpretasi mikroskopik dari temperatur. Yang ini menyatakan bahwa temperatur suatu gas itu akan berkaitan dengan energi kinetik partikel-partikel gas tersebut. Nah, ini kamu dapatkan ketika kamu membandingkan persamaan gas ideal ini dengan persamaan yang ini. Nah, temperatur suatu gas ini memiliki energi kinetik rata-rata partikel gas tersebut yang dapat dinyatakan dengan persamaan yang ini. Nah, ini tinggal berarti setengah MV kuadrat itu sama dengan T dikali 3 KB, gitu ya, 3 KB per 2. Oke, jadi sama-sama dengan yang ini. Ini merupakan
energi kinetik rata-rata partikel-partikel pada gas tersebut. Nah, karena tadi gitu ya, bahwa rata-rata kecepatan partikel itu sama dengan 3 kali Vx kuadrat, gitu ya. Nah, berarti Vx kuadrat itu sama dengan sepertiga V kuadrat. Nah, tadi di sini kita dapatkan setengah, jadi setengah mvx kuadrat itu sama dengan setengah kbt, gitu ya. K dikali T. Itu berlaku pada X. Untuk Y itu sama dengan setengah K dikali T. Untuk Y juga hal yang sama berlaku. Nah, karena di mana dalam hal ini Vx kuadrat itu sama dengan sepertiga dari V kuadrat. Ini hanya penjabaran atau ya penjabaran terhadap Vx, terhadap Vy, dan terhadap Vz-nya. Nah, ada yang disebut dengan teorema ekipartisi energi, di mana setiap derajat kebebasan itu akan berkontribusi sebesar K dikali T per 2 pada setiap energi total. Nah, derajat kebebasan ini akan muncul, misalnya akan menghasilkan rotasi dan vibrasi. Jadi, kita dapat mengetahui bagaimana pergerakan suatu partikel dalam suatu ruang atau wadah tersebut itu dari derajat kebebasannya. Nah, ketika ada 3 derajat kebebasan, mungkin akan terjadi hanya sekedar rotasi gitu ya. Tapi kalau udah ada 5 derajat kebebasan, bisa jadi tidak hanya rotasi, tapi jadi rotasi di sini perpindahan gitu ya. Perpindahan antara sumbu X, Y, ataupun Z. Tapi ketika ada 5 derajat kebebasan, ini terjadi tidak hanya sekedar rotasi, tapi juga vibrasi. Jadi vibrasi di sini, ketika dia melakukan rotasi, dia juga melakukan vibrasi, pergetaran. Jadi partikelnya itu akan bergetar ketika melakukan rotasi. Dia akan melakukan rotasi dan akan berpindah terhadap sumbu X, Y, atau Z-nya, dan akan melakukan vibrasi juga. Nah, ini akan dipengaruhi daripada derajat kebebasan suatu partikel tersebut. Nah, energi kinetik total dari sebanyak N buah gas partikel itu dapat dinyatakan dengan persamaan yang ini. Itu ya. Jadi, energi kinetik total dari N buah partikel. Jadi, kalau misalnya ada 5 partikel di situ, berarti kita kalikan sebanyak energi kinetiknya itu dikali 5 sebanyak partikel di situ. Nah, di sini kita buat N partikel. Di sini ya, tadi saya sebutkan 5 partikel misalnya. Tapi di sini saya simbolkan dengan N partikel. Ini akan sama dengan setengah MV kuadrat ini, tadi kita dapatkan persamaannya itu, di mana setengah MV kuadrat, gitu ya, itu sama dengan 3/2 K dikali T. Nah, sehingga ini akan sama dengan 3/2 K dikali T dikali N. Nah, N di sini ini merupakan jumlah partikel. Nah, kalau kita sederhanakan lagi, ini akan sama dengan 3/2 nRT. Jadi 3/2 nRT ini merupakan energi kinetik total dari N buah partikel gas. Nah, ini energi kinetik ini akan menginterpretasikan energi dalam suatu gas ideal. Ya. Jadi dari hal ini kita dapat meneruskan laju RMS-nya gitu ya. V kuadrat untuk laju RMS-nya, gimana ini? V kuadrat untuk laju RMS-nya itu dapat dinyatakan dengan persamaan yang seperti ini. Jadi kita menurunkan persamaan dari yang sini aja, gitu, sehingga dihasilkan bentuk yang seperti ini. Nah, ini VV 3/2N dikali setengah MV kuadrat, ini merupakan persamaan yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Jadi ini hanya membandingkan saja gitu ya. Ini energi VV yang kita dapatkan, di mana di sini berlaku energi kinetik rata-rata yang bergantung terhadap temperatur. Dan energi kinetik ini juga bergantung terhadap tekanan dan juga volumenya. Nah, pada temperatur tertentu, molekul gas ideal itu mempunyai rata-rata energi
energi kinetik translasi yang besarnya tidak bergantung pada massa partikel. Nah, itu dinyatakan dengan persamaan yang ini. Nah, sekarang kita bahas terkait energi dalam. Tadi kita udah bahas terkait kerjanya, energi kinetiknya, gitu ya. Sekarang kita bahas terkait energi dalam. Ini merupakan energi total seluruh partikel gas. Nanti di sini akan bersangkut pautkan ada energi dalam, ada kerja, ada energi kinetik, ada kalornya. Nah, energi dalam ini merupakan energi total seluruh partikel gas, di mana energi dalam gas yang terdiri dari N buah partikel itu dapat dinyatakan sama dengan 3/2 nRT. Gitu ya. Nah, ketika kita melakukan pengukuran secara eksperimen yang diukurnya itu dengan menggunakan kapasitas panas, nah kita dapat menggunakan persamaan yang seperti ini, di mana kapasitas panas itu akan sama dengan turunan, gitu ya, turunan daripada energi dalam terhadap temperatur. Nah, V di sini ini adalah tanda dalam kurung, ada V, ini berarti yang dalam artian dalam keadaan tekanan konstan. Ini dalam keadaan volume konstan. Nah, untuk gas ideal, hubungan antara kedua kapasitas ini akan sama dengan kapasitas pada tekanan konstan dikurang kapasitas pada volume konstan, atau Cp dikurang Cv, gitu. Itu akan sama dengan N dikali R. Karena kenapa nggak ada T-nya? Karena tadi ini DU ini udah kita bagi terhadap T, udah kita turunkan terhadap T, gitu ya. Jadi ini DU ini kita turunkan terhadap T, gitu, di mana DU ini akan sama dengan CV, gitu ya. Nah, ini beberapa massa molar ataupun kecepatan RMS-nya, gitu ya. Kecepatan RMS untuk beberapa gas. Seperti ada H2, itu massa molarnya 2,02 gram per mol, memiliki VRMS pada suhu 20 derajat Celcius itu sekitar 1,902 gitu. Ada juga ini O2, oksigen gitu. Ada juga di sini CO2, karbon dioksida dengan massa molar 44 dan VRMS-nya itu 403 dan itu pada suhu 20 derajat Celcius sampai kepada SO2. Laju partikel gas yang dibahas sebelumnya ini berkaitan dengan nilai rata-rata. Nah, kenyataannya laju partikel gas dalam ruang itu tidak seragam, ada distribusi lajunya. Distribusi laju gas ideal ini dapat dinyatakan dalam fungsi distribusi Maxwell, gitu ya. Jadi VV itu sama dengan V dalam satuan V, gitu ya, itu sama dengan 4V M per 2 VRT. Ini pangkat 3/2. Ini persamaan distribusi persamaan Maxwell untuk partikel gas ideal. Nah, contoh distribusi persamaan Maxwell-nya itu seperti ini. Ini dengan temperatur yang berbeda. Jadi menghasilkan puncak tekanan yang berbeda juga dengan temperatur yang berbeda, menghasilkan juga kecepatan yang berbeda. Nah, ini bentuk distribusi Maxwell-nya. Laju rata-rata, laju RMS, dan laju yang paling mungkin itu digunakan diperoleh dengan merata-ratakan fungsi distribusi Maxwell gitu ya. Sebenarnya kita nggak terlalu jauh untuk membahas sampai ke sini gitu, tapi kamu perlu tahu juga bahwa laju rata-rata untuk merata-ratakan fungsi distribusi Maxwell itu dapat dinyatakan dengan yang seperti ini, laju rata-rata kuadratnya ini gitu ya. Jadi ini udah diturunkan dan laju RMS-nya itu seperti ini. Nah, ini bentuk grafik daripada distribusi Maxwell-nya. Jadi distribusinya bentuknya seperti ini. Nah, untuk jalan bebas rata-rata ini merupakan ungkapan untuk jarak rata-rata antar dua tumbukan.
Jadi kita sebenarnya nggak jauh sampai di sini, fokus kamu cukup sampai di sini saja. Di energi dalam saja, sampai di sini. Itu udah lebih dari cukup untuk fisika dasar kali ini. Untuk yang ini tambahan aja, kamu bisa pelajari, mungkin ada beberapa slide aja untuk jalan bebas rata-rata, hanya sekedar untuk menambah pengetahuan kamu saja, yang merupakan ungkapan untuk rata-rata antar dua tumbukan. Ini banyak sebenarnya dibahas dalam fisika statistik lagi. Jadi distribusi Maxwell, distribusi Boltzmann itu banyak dibahas dalam fisika statistik. Ini ada mata kuliah khusus gitu ya. Tapi untuk engineering biasanya untuk sekedar hanya bagian TPB, tahap persiapan bersama, anak-anak tingkat 1 itu kita bahas itu sampai energi dalam aja. Ini hanya sebuah tambahan yang kami berikan untuk kamu menambah pengetahuan, seperti itulah. Oke, itu aja pertemuan kita untuk hari ini. Terima kasih untuk waktunya, silakan dikerjakan dan dikumpulkan submit bukti belajarnya. Oke, sampai ketemu pada sesi selanjutnya.